Halo guys, welcome back my channel ya guys. Jadi di video kali ini gue bakalan bagiin 6 jurus jitu untuk menghadapi debt collector. Yap, seperti yang kalian tahu, debt collector itu hal yang sangat menakutkan bagi sebagian orang yang punya hutang. Tetapi kalian jangan takut ya guys. Kenapa? Karena gue ada punya jurus jitu. Simak aja. Yang pertama itu sapalah dengan santun dan minta mereka menunjukkan identitas dan surat tugas. Jadi semua harus ditanyain dia siapa, surat tugasnya dari siapa, siapa yang menyuruh mereka datang, dan minta nomor telepon yang memberi tugas para penagih hutang ini. Jika mereka tidak bisa memenuhi permintaan, jangan ragu pada mereka, persilahkan mereka pergi. Katakan Anda mau istirahat atau sibuk dengan pekerjaan lain. Oke, yang pertama ya guys. Yang nomor 2, jika para penagih hutang bersikap santun, jelaskan bahwa Anda belum bisa membayar karena kondisi keuangan Anda belum memungkinkan. Sampaikan kepada penagih hutang bahwa Anda akan menghubungi yang terkait langsung dengan perkara hutang piutang Anda. Jangan berjanji apa-apa. Ingat ya, jangan berjanji apa-apa kepada para penagih hutang. Tips yang nomor 3, jika para penagih hutang mulai berdebat meneror, persilahkan mereka keluar dari rumah Anda. Hubungi pengurus RT, RW, atau juga bisa melapor ke kantor kepolisian. Sebab ini pertanda buruk. Kenapa? Karena bisa saja dia merampas mobil, motor, atau barang lain yang sedang Anda cicil pembayarannya. Untuk yang keempat, jika para penagih hutang berusaha merampas barang cicilan Anda, ditolak dan dipertahankan barang tersebut agar tetap di tangan kita. Katakan kepada mereka, tindakan merampas barang yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk kejahatan. Mereka bisa dijerat dengan pidana dengan pasal 368, pasal 365 KUHP, ayat 1, 2, dan 4 junto pasal 335. Dalam KUHP jelas ya guys. Kenapa? Jadi dijelaskan di sini yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi apabila mau mengambil jaminan harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Jadi nggak boleh juga ya sembarangan untuk mengeksekusi barang yang kita kredit. Kebanyakan dari DC itu dia membenarkan argumen dia sendiri tanpa mendengarkan argumen dari konsumennya. Terus ingatkan kepada mereka, kendaraan cicilan Anda misalkan adalah milik kita sendiri nih, sesuai dengan STNK dan BPKB. Kasus ini adalah kasus perdata, bukan pidana. Jadi kasus perdata itu hanya bisa diselesaikan lewat pengadilan perdata dan bukan lewat penagih hutang. Jadi jelaskan ke mereka. Itu sebabnya polisi pun dilarang ikut campur dalam kasus perdata. Jadi polisi pun nggak ikut campur dengan urusan perdata ya, apalagi dalam kasus utang piutang. Karena itu yang boleh ikut campur adalah pengadilan negeri. Kasus ini menjadi kasus pidana kalau para penutang merampas barang cicilan Anda, meneror atau menganiaya Anda. Untuk menjerat Anda kerana pidana, umumnya perusahaan leasing, bank, atau koperasi akan melaporkan Anda dengan tuduhan penggelapan. Tips nomor 5, jika para penagih hutang merampas barang Anda, segera ke kantor polisi dan laporkan kasusnya bersama sejumlah saksi Anda. Tindakan para penagih hutang ini bisa dijerat pasal 368 dan pasal 365 KUHP, ayat 2, 3, dan 4, pasal 335. Tips nomor 6, jangan titipkan mobil atau barang jaminan lain kepada polisi. Tolak dengan santun tawaran polisi. Pertahankan mobil atau barang jaminan tetap di tangan Anda sampai Anda melunasi atau keputusan eksekusi dari pengadilan. Berkonsultasi hukumlah kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, Komnas Perlindungan Konsumen, dan pelaku usaha atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oke guys, mungkin ada 6 tips gitu berikut aku berikan kepada kalian ya. Jadi di dalam hutang piutang itu nggak seenak-enaknya nih diisi main tarik-tarik aja. Jadi semua ada proses dan prosedurnya. Makanya dari sekarang kalau seandainya belum ada dananya,
maka jangan pernah janjikan apa-apa ke para penagih hutangnya ya guys. Soalnya kalau kita janjikan, kalau kita nggak bisa menempatin, mungkin siapa aja mungkin merasa kesal dengan tindakan kita, tetapi kalau kita nggak berjanji apa-apa ya dianya juga nggak bisa menuntut kita dengan argumen yang udah kita berikan gitu. Oke guys, mungkin cukup sampai di situ dulu ya tips kali ini. Ditunggu tips bermanfaat berikutnya. Jika rekaman ini atau tips ini bermanfaat, silahkan di subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tahu tips-tips berikutnya dari aku. Oke guys, sampai jumpa.